فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ya, habis setengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan. Kajian kita dari tafsir, kita masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dari surat Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul liman ma fis samawati wal ard." Qul lillah. Katakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikin yang tidak mau beriman dengan adanya hari kebangkitan, yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Milik siapa apa-apa yang ada di langit dan di bumi, yaitu dari sisi khalqan wa mulkan wa tadbira. Milik siapa apa-apa yang ada di langit dan di bumi dari sisi penciptaannya, kemudian dari sisi kepemilikannya, dan dari sisi pengaturannya. Siapa yang menguasai itu semuanya? Siapa yang menciptakannya, siapa yang mengaturnya, dan siapa yang menguasainya? Qul lillah. Maka katakan itu semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian pun juga sepakat akan hal ini. Artinya Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengingatkan kembali kepada mereka, orang-orang musyrikin, poin yang disepakati oleh mereka semua, yaitu perkara rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Bukankah ini perkara yang kita sepakati bersama? Bukankah kita sama-sama meyakini hak ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, baik saya maupun kalian?
Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada orang-orang musyrikin tersebut. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas dirinya sifat rahmat, sifat kasih sayang. Dan ini adalah Allah sendiri yang mewajibkannya atas dirinya. Bukan makhluk yang mewajibkannya. Allah telah mewajibkan atas dirinya kasih sayang sebagai bentuk pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yajma'annak ila yaumil qiyamati la raiba fih, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, untuk kemudian Allah membalas kalian. Silahkan kalau kalian ingin tetap melakukan kesyirikan kepada Allah, atau kalian ingin beriman dan bertauhid kepadanya, tapi yakini bahwasanya kalian pasti akan kembali kepada Allah untuk kalian mendapatkan balasan. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah menyia-nyiakan, khasiru ay adha'u. Orang-orang yang telah menyia-nyiakan diri mereka, maka mereka itu tidak beriman. Mereka telah kehilangan agamanya. Mereka kehilangan dirinya, mereka kehilangan dunianya, mereka kehilangan akhiratnya karena mereka tidak mau membawa diri mereka untuk bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa adha'u anfusahum, maka dengan itu mereka telah menyia-nyiakan diri mereka. Tidak mereka sampaikan, tidak mereka antarkan manfaat untuk diri mereka. Waliyadu billah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan, "li haula'il musyrikin billah," kepada orang-orang yang menyekutukan Allah itu. Muqarriran lahum wa mulziman bitauhid, dalam rangka untuk menegaskan kepada mereka dan mewajibkan atas mereka tauhid. Lima ma fis samawati wal ard, milik siapa apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ai manil khaliq lidzalik, maknanya adalah siapa yang menciptakan itu semua. Al malik lah, yang memilikinya dan menguasainya. Al mutasarrifu fih, yang mengaturnya dan bertindak padanya. Ini 3 sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Milik siapa yang ada di langit dan bumi? Ai khalqan wa mulkan wa tasarrufan atau tadbiran. Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Ini 3 inti sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lahum lillah, katakan kepada mereka semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Wa hum muqirruna bidzalika la yumkiruna, dan mereka pun mengakui itu dan tidak mengingkarinya sedikit pun. Perhatikan dirga, perhatikan ke sini. Itu perhatikan kalau ada orang ngomong, kalau nggak nyatat perhatikan. Mereka pun mengakui hal itu dan tidak mengingkarinya. Apa yang mereka akui? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang kafir, orang musyrikin itu mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala hina tarafu bin firadillahi bil mulki wa tadbir an ya'tarifu lahu bil ikhlasi wa tauhid. Lantas kenapa ketika mereka sudah mengakui keesaan Allah dalam hal penguasaan dan pengaturan dan juga penciptaan, untuk mereka mau mengakui bagi Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan tauhid. Ini kaidah yang sering kita sebutkan, bahwasanya tauhid rububiyah mengharuskan untuk tauhid apa? Uluhiyah.
Ini gunanya Allah memerintahkan Rasul untuk menegaskan kembali kepada mereka perkara rububiyah. Bukan supaya mereka mau mempercayai rububiyah, bukan. Tapi agar dijadikan sebagai alat dan batu loncatan untuk menghujahi mereka agar mau mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Paham ya? Nah, bukan supaya mereka mau mengakui, mereka sudah mengakui, sehingga yang dimaksud adalah sebagai batu loncatan, sebagai alat untuk mengilzam mereka, mengharuskan mereka agar mentauhidkan Allah dari sisi apa? Dari sisi apa, Iban? Nah, dari sisi apa? Uluhiyah. Dari sisi uluhiyah. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, kataba ala nafsihi rahmah. Dan Allah mewajibkan atas dirinya sifat rahmah. Ai al-alam al-ulwi was-sufli tahta mulkihi wa tadbiri wa huwa ta'ala qad basata alaihim rahmatuhu wa ihsan. Allah menguasai alam atas dan alam bawah, di bawah kepemilikannya dan pengaturannya. Dan dia yang telah menyebarkan kepada mereka kasih sayangnya dan kebaikannya. Artinya Allah tidak hanya semata-mata menguasai, tapi juga Allah berikan kepada apa yang Allah ciptakan tadi dan Allah atur dan Allah kuasai tadi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Sehingga kurang apa lagi? Diciptakan, dipenuhi lagi apa yang mereka butuhkan. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diciptakan, tidak hanya diatur, tapi juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taghammadahum bi rahmatihi wa amtinani, dan Allah liputi mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Wa kataba ala nafsihi, dan Allah tuliskan untuk dirinya kitaban, sebuah tulisan, sebagaimana dalam hadis yang lain, bahwasanya kewajiban tersebut ditekankan lagi oleh Allah, ditulis dengan tangan dalam sebuah kitab. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, lamma qadallah, ketika Allah menakdirkan, kataba biyadihi, dia menulis dengan tangannya, ala nafsihi, untuk dirinya sendiri, fi kitabin, dalam sebuah kitab, fahuwa indahu mawdu'un fawqal arsh, dan kitab tersebut diletakkan di sisinya di atas arsh. Apa isi kitabnya itu? Tulisannya, inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan apa? Kemarahan. Saking luar biasanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hadis ini, fata'ammal, coba perhatikan hadis ini. Ini luar biasa hadis itu. Kaifa akkada hadzal talab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan perkara ini, tuntutan ini, wal ijab, dan kewajiban ini atas dirinya sendiri, bi dzikri fi'lil kitabah, dengan cara Allah sebutkan perbuatan menulis, supaya lebih pasti, supaya lebih ditekankan maknanya dengan cara ditulis. Wasifatil yad, dan disebutkan juga penyebutan apa ini? Sifat tangan, menulisnya dengan tangan. Wa mahallul kitabah, dan tempat penulisannya di mana? Fi kitabin, dalam sebuah apa? Kitab. Nah, penulisan dengan tangan Allah di sebuah apa? Kitab. Wa annahu kitab wa dzikru mustaqarril kitab, dan tempat berdiamnya kitab tersebut di mana? Di sisi Allah, di atas apa? Arsy, di samping Allah, tinggi kedudukannya. Wa annahu indahu fawqal arsy fa hadza ijabun, maka ini adalah kewajiban muakkadun bi anwa'in minat taukid. Ini adalah kewajiban, artinya Allah yang mewajibkan untuk siapanya? Dirinya. Bahwasanya dia pasti akan memberikan apanya? Rahmatnya. Dan bahwasanya rahmatnya akan mengalahkan apanya? Marahnya dia. Dengan berbagai macam penekanan. Cara penekanannya dengan cara ditulis, dengan tangannya di sebuah kitab, tempat kitabnya pun disebutkan di mana. Semuanya lengkap. Data-datanya lengkap. Ini semuanya untuk menegaskan ini, ya, bahwasanya rahmatnya Allah itu sangat luar biasa. Wa huwa ijabun minhu ala nafsihi, dan ini adalah kewajiban dari diri Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Artinya bukan campur tangannya siapa? Kita. Nggak bisa kita nuntut Allah, ya Allah, mana rahmatmu kau berikan. Yang mewajibkan atas dirinya Allah hanya siapa ini? Allah sendiri. Nah,
Anna rahmatahu taglibu ghadabah, bahwasanya rahmatnya akan mengalahkan kemarahannya. Wa annal ata ahabbu ilaihi minal mana, dan bahwasanya pemberian lebih Allah cintai daripada penahanan, gak memberi. Ini agar kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya rahmat Allah lebih besar daripada sifat murkanya Allah, pemberian Allah lebih disukai daripada penahanan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anna Allah qad fataha li jami'il ibad abwabar rahmah, dan bahwasanya Allah telah membukakan untuk semua hamba pintu-pintu rahmat. In lam yaghliku alaihim abwabaha bidzunubihim, selama mereka tidak menutup pintu itu dengan dosa-dosa mereka sendiri. Sehingga sebenarnya pintu rahmat ini apa hukum asalnya? Terbuka atau tertutup? Hukum asalnya terbuka. Kalau tertutup maka kita sendiri yang menutupnya. Sehingga bukan asalnya tertutup, kemudian kita perlu untuk apa? Membukanya. Jangan kayak gitu, kebalik. Makanya Allah katakan inna rahmati sabaqat atau taglibu ghadabi. Rahmatku itu lebih besar mengalahkan kemarahan, menunjukkan rahmat Allah hukum asalnya apa ini? Terbuka. Kalaupun tidak kita dapatkan, berarti kita yang telah apa ini? Menutupnya dengan dosa-dosa kita. Itu di garis bawah itu di situ ya, kawan. Nah, bahwasanya pintu rahmat itu yang menutupnya adalah kita sendiri, bidzunubina, dengan dosa-dosa kita. In lam yaghliku alaihim abwabaha bidzunubihim, selama mereka tidak menutup pintu tersebut dari mereka, bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Nah. Wada'ahum ilaiha in lam tamtani'hum in lam tamna'hum min talabiha ma'asihim wa uyubuhum. Dan Allah ajak mereka, Allah seru lagi, sudah dibukakan pintunya, disuruh lagi masuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada yang menghalangi mereka dari mencarinya, kemaksiatan mereka dan aib mereka. Diajak. Dan kalaupun kita nggak mau, berarti kita yang memang apa ini? Kelewatan. Dibukakan pintunya, disuruh masuk. Nah, kadang dibukakan pintunya malah ditutup. Diseru malah nggak mau apa? Masuk. Nah, ini keadaan para hamba. Bagaimana luar biasanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Hadza qasamun minhu. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti sungguh Allah akan mengumpulkan kalian kepada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Wa huwa asdaqul mukhbirin. Padahal Allah adalah pemberi berita yang paling jujur. Tanpa sumpah pun Allah dipercaya. Dan sudah pasti benar beritanya. Tapi Allah sampai bersumpah. Waqad aqama ala dzalika minal hujjaji wal barahin. Dan Allah telah menegakkan untuk hal ini hujah-hujah dan bukti-bukti akan adanya hari apa ini? Kebangkitan. Ma yaj'aluhu haqqal yakin, yang menjadikannya sebagai haqqul yakin. Lakin abadz zalimuna illa juhuda. Akan tetapi orang-orang yang zalim tidak mau kecuali menentang. Wa ankaru qudratallahi ala ba'tsil khalaik, dan mereka mengingkari kemampuan Allah untuk membangkitkan para makhluk. Ini diantara yang kita sebutkan kemarin, bahwasanya surat ini adalah surat apa? Makkiyah. Karena isinya banyak penegasan tentang adanya hari apa? Kebangkitan, yang lebih cocok tema ini untuk diberikan kepada orang-orang yang di mana ini? Di Mekah, waktu di awal-awal dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'auda'u fi ma'asih, maka mereka pun terjatuh ke dalam kemaksiatannya. Wa tajarra'u 'alal kufri bi, dan mereka lancang berbuat kufur kepadanya. Fa khasiru dunyahum wa ukhrahum, maka mereka pun kehilangan dunia mereka dan akhirat mereka. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kehilangan jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, maka mereka pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-12 ini, di antaranya adalah
Isbatu rububiyatillahi azza wa jal al-ammah likulli syai'. Penetapan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, mencakup segala sesuatu. Isbatu rububiyatillahi azza wa jalla al-ammah likulli syai'. Penetapan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lepas dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, bahkan binatang, pohon, semuanya di bawah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kulli ma fis samawati wal ard kullillah khalqan wa mulkan wa tadbira. Faedah yang berikutnya, annallaha azza wa jalla kataba wa aujaba ala nafsihi rahmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dan menuliskan untuk dirinya sifat rahmah. Annallaha azza wa jalla kataba wa aujaba ala nafsihi rahmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dan menuliskan untuk dirinya sifat rahmah, kasih sayang. Tafaddulan minhu wa karam, sebagai bentuk pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ngasih kita. Caranya dengan cara Allah mewajibkan untuk dirinya sifat rahmat yang lebih besar daripada sifat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kataba ala nafsihi rahmah. Sehingga kataba di sini mencakup dua makna. Mencakup penulisan, soalnya dalam hadis ditulis dengan apanya Allah? Tangannya Allah di kitab. Kitabnya di atas arsy. Dan juga maknanya kataba yaitu aujaba. Apa makna penulisan ini? Untuk Allah mewajibkan atas dirinya supaya lebih pasti ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wajib atas diriku untuk apa ini? Merahmati hambaku lebih besar daripada apa? Daripada kemarahanku. Faedah yang berikutnya, jawazu itlaqu lafdhin nafs Allahi azza wa jalla. Bolehnya menggunakan lafaz nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata ba'ala nafsihi, boleh. Dan yang dimaksud dengan nafs adalah az-zat. Yang dimaksud dengan nafs adalah apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh memutlakkan lafaz nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sama antara nafsnya Allah dengan nafsnya siapa? Manusia. Nah, kata ba'ala nafsihi, yang dimaksud dengan nafs adalah apa? Zat. Dan yang dimaksud dengan nafs, tahu nafsnya? Ini nafs itu. Kata ba'ala nafsihi. Boleh Allah disifati dengan apa? Nafs. Dan maknanya adalah zat. Maknanya adalah zat. Faedah yang berikutnya, tapi tidak dia jadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga enggak ada namanya Abdun Nafs, enggak. Nah, tutup. Aduh. Faedah yang berikutnya, isbatul ma'ad, penetapan adanya hari kebangkitan. Penetapan adanya hari kebangkitan, isbatul ma'ad. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Allah pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Faedah yang berikutnya, alladzina khasiru anfusahum haqqan humul ladzina la yu'minun. Orang-orang yang kehilangan dirinya yang sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak beriman. Dia kehilangan dirinya kan dari sisi dia tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun untuk dirinya. Maka dia dianggap tidak menguasai dan memiliki dirinya. Dia kehilangan dirinya. Dari sisi itu. Dari sisi adamul intifa'.
dari sisi tidak dapatnya manfaat diri tersebut sedikit pun di dunia maupun di akhirat. Yang benar-benar kehilangan dirinya adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang kehilangan dirinya benar-benar adalah orang-orang yang tidak beriman. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sehingga faedah sebaliknya berarti annar ribha kullar ribh fil iman wat tasdiq bi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan yang sebesar-besarnya adalah pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia merugi, kehilangan dirinya, maka sebaliknya dia akan dikatakan orang yang paling beruntung ketika dia beriman dan membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan yang sebesar-besarnya adalah pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mafhumnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun ayat yang ke-13 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yarhamukallah. Alhamdulillahi rabbil alamin.